Halo, kembali lagi di Q&A bersama Magini Skala. Kali ini pertanyaannya berasal dari Fitrah Narmada 7073. Pertanyaannya demikian. Bagaimana bentuk ekosistem gaib yang ada di dalam air atau laut luas? Aku penasaran ada makhluk apa aja, karena selama ini aku gak pernah nemu buku yang membahas kehidupan astral bawah laut dan apa makhluk mitologi punya dimensinya tersendiri. Nah, kita bahas mengenai realm atau alam ya. Jadi misalnya kita ambil lautan. Nah, lautan itu kan secara material ya, secara material bentuknya seperti itu, kita tahu semuanya. Kemudian kita harus paham bahwa lautan yang kita lihat itu adalah dimensi pertama yang ada di alam material atau dimensi pertama yang ada di bumi ya, seperti itu ya. Jadi bentuknya material, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasakan. Kemudian ada yang namanya dimensi kedua, yaitu lapisan semi eterik, alam-alam semi eterik ya, saya menyebutnya seperti itu. Jadi alam yang sekitarnya, panoramanya, kondisi alamnya, landscape-nya itu masih sama seperti alam material, hanya saja mungkin ada sedikit perbedaan, mungkin warna tertentu dari alamnya, mungkin langitnya di alam semi eterik ini mungkin lebih orange ya, dominan orange, atau jadi semacam senja atau fajar semacam itu ya. Jadi mataharinya agak redup, kemudian warna-warnanya mungkin sedikit berbeda, tapi overall benda-benda yang kamu temukan di alam semi eterik atau dimensi kedua ini semuanya sama ya. Jadi di alam ini kalau konteksnya adalah perairan atau lautan, ya di alam semi eterik atau dimensi kedua ini semuanya makhluknya, alamnya masih sama. Untuk makhluknya sendiri kemungkinan ada yang mirip seperti binatang-binatang di alam materialnya, masih air berarti ya, di sini ekosistemnya masih air, masih lautan, hewannya sama, mungkin warna-warnanya atau ada detail-detail kecil yang berbeda. Kemudian ada hewan-hewan yang hanya hidup di dimensi tersebut, semisal singa laut ya. Di alam material kita tahu singa laut seperti itu. Mungkin di alam semi eterik ini singa lautnya punya tanduk di depan di dahinya, jadi semacam unicorn seperti itu. Atau warnanya mungkin dia lebih ke hijau mungkin, atau mungkin warna silver atau apapun. Yang intinya ada sedikit perbedaan kecil ya, semacam itu. Kemudian kalau kita naik ke dimensi yang ketiga, yaitu dimensi full eterik. Nah, dimensi full eterik ini ekosistemnya berbeda, sudah berbeda, bisa saja sama tapi bisa saja berbeda. Meskipun titiknya itu di laut ya, bisa saja di dimensi ketiga ini atau alam eterik ini titik itu adalah pegunungan, bisa saja itu adalah gurun, bisa saja itu adalah perkotaan, bisa saja itu adalah hutan dan sebagainya macamnya ya. Jadi otomatis makhluk yang tinggal di sana juga menyesuaikan dengan ekosistem tersebut. Nah, semisal ternyata di titik itu, di dimensi ketiganya, alam eterik yang sepenuhnya karena hutan, jadi mungkin ada harimau, ada rusa, ada monyet, tapi sudah pasti ada perbedaan sedikit-sedikit. Mungkin monyetnya ekornya 2, atau monyetnya punya sayap, harimaunya mungkin warnanya lebih cemerlang, menyilaukan, ada semacam memancarkan cahaya pada bulu-bulunya, atau apapun itu ya. Semakin naik itu juga sama ya. Dimensi keempat itu masih dimensi eterik juga, tapi eteriknya itu sudah
naik level ya, makhluk yang menghuni juga sudah beda-beda. Jadi kalau ditanya makhluk apa yang hidup di ekosistem perairan, ya tergantung ya. Kalau tergantung di dimensi mana kamu memfokuskan pandangan kamu. Kalau misalnya kamu sama-sama berada, titik fokusnya itu di laut, tapi dimensi yang kamu lihat itu dimensi yang kedua tadi semi eterik, ya makhluk yang kamu lihat ya sama, hewan-hewan lautan seperti itu, tapi hanya saja warnanya mungkin beda, ada fitur-fitur fisiknya sedikit berbeda. Tapi kalau kamu semakin dalam ke dimensi yang ketiga, alam eterik yang sepenuhnya, bisa saja kamu melihat padahal secara material itu lautan, tapi kamu melihatnya itu perkotaan. Nah, bisa saja berarti yang hidup di perkotaan kan bisa saja yang bentuknya manusia atau manusia setengah hewan atau apapun itu ya. Jadi sangat bergantung ke lapisan dimensi yang mana yang ingin kamu lihat ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah makhluk mitologi punya dimensinya tersendiri? Ya, makhluk mitologi itu hidup umumnya di itu tadi di alam eterik ya, umumnya yang di sekitar kita itu ada di alam eterik, baik yang di alam eterik atas atau alam eterik bawah. Nah, untuk paham alam eterik atas dan bawah, nonton saja ya pembagian alam eterik ya. Kemudian makhluk mitologi juga ada di alam astral ya, alam astral bumi. Kalau alam astral bumi itu berarti dia sudah tidak terikat ya, maksudnya alamnya atau makhluknya itu sudah bukan lagi cerminan dari apa yang ada di alam material ya. Seperti itu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini ya. Alam eterik itu kan sebenarnya adalah versi lain, versi energetik ya, versi energi dari planet bumi ya. Misal laut, gunung, hutan. Kita bisa lihat di alam materialnya seperti itu. Versi energi dari laut, gunung, hutan itu ya ada di alam eterik itu. Ya. Begitu. Kalau alam astral, di alam astral itu apa yang ada di sana itu tidak selalu apa istilahnya ya, terkorespondensi dengan apa yang ada di alam material. Di alam astral panorama itu bisa berubah-ubah setiap detik. Bahkan kalau kamu masuk ke alam astral, kamu bisa mengubah dimensi di mana kamu berada menggunakan kekuatan pikiran, karena di alam tersebut biasa disebut realm of thought atau alam pikiran. Jadi apa yang kamu pikirkan itu menjadi kenyataan di sana. Kalau di alam eterik tidak bisa, karena alam eterik itu ya cerminan dari alam material. Kalau kamu misal di alam eterik lihat gunung, ya gunung itu terus yang kamu lihat. Kamu tidak bisa menggunakan pikiran kamu untuk mengubah gunung itu jadi gunung emas misalnya. Itu tidak bisa. Tapi kalau kamu di alam astral, kamu di depan kamu ada gunung. Kemudian kamu menggunakan pikiran kamu mengubah gunung itu menjadi menara, menjadi pagoda misalnya. Itu bisa. Ya, itu bisa kalau di alam astral. Atau misalnya kamu di alam astral ingin memunculkan sesuatu yang sebenarnya di hadapan kamu tidak ada. Kamu ingin memunculkan piramida. Nah, sering ketika pada detik kamu memikirkan piramida itu akan muncul di hadapan kamu. Ya, tapi di alam eterik tidak bisa. Kalau kamu lihat apa ya itu, ya itu. Kamu tinggal mengeksplor saja ya, mengeksplor apa yang ada. Kalau di alam eterik, kamu tidak bisa menciptakan, kamu tidak bisa mengadakan, kamu tidak bisa mengubah. Kalau di alam eterik hanya bisa dilakukan di alam astral. Oke ya, semoga itu menjawab pertanyaan kamu. Sampai jumpa di video Q&A berikutnya.